A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi anzilni munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan menceritakan tentang bahwa kita ini sebenarnya orang-orang yang beriman sangat beruntung. Bukan saja beruntung, tetapi dia akan mendapatkan warisan. Warisannya bukannya kebun, bukannya rumah, bukannya mobil, bukannya sertifikat, tapi warisannya adalah surga Aden. Tentu kita mau semua. Syaratnya, mari kita lihat suratnya 23, surat Al-Mu'minun ayatnya 1 sampai dengan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang beriman. Kalau kita sudah beriman, berarti kita sudah termasuk orang-orang yang beruntung. Tapi bagaimana orang-orang yang beriman yang bagaimana kata Allah yang beruntung itu? Dia lanjutkan ayat berikutnya. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang yang beriman yang khusyuk di dalam salatnya. Berarti orang beriman dia khusyuk dalam salatnya. Khusyuk itu bukannya merem, tapi apa dia khusyuk itu? Di dalam surat yang lain, orang-orang yang khusyuk itu orang yang yakin seyakin-yakinnya akan bertemu dengan Rabb-nya, dengan Allah. Berarti dia takbiratul ihram, setiap gerak-gerik salatnya, bacaan salatnya, dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk di dalam salat itu? Tentu ada amalan-amalan yang harus kita amalkan. Yang pertama, kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 3-nya. Wallazina hum 'anil lahwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Caranya supaya kita bisa untuk melaksanakan salat khusyuk, harus kita jaga perbuatan, jaga omongan yang sia-sia. Omongan yang tidak bermanfaat, omongan yang tidak berfaedah, kita hindarkan. Apalagi omongan-omongan yang membuat orang jadi kesel, mengkel, sebel. Ini jangan. Sedangkan di ayat yang lain, omongan itu, perkataan itu adalah doa. Demi Tuhan langit dan bumi, apa yang terjadi pada dirimu itu sesuai dengan perkataan yang pernah kamu ucapkan. Makanya kita ngomong itu harus yang baik, ucapan yang baik. Kalau orang nanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Begitu. Jangan kalau orang nanya, gimana kabarnya? Aduh, katanya payah nih, corona begini susah, nyari uang susah. Jadi akhirnya susah terus. Jangan seperti itu. Makanya kita ucapkan alhamdulillah, lebih baik dari kemarin ya. Lebih sehat. Itu doa. Ini dalam suratnya 51 ayatnya 23. Demi Tuhan langit dan bumi, apa yang terjadi pada dirimu itu sesuai dengan perkataan yang pernah kamu ucapkan. Di ayat yang lain Allah katakan bahwa ucapan itu, omongan yang baik itu seperti pohon yang rindang, akarnya menghujam ke bumi, sedangkan pucuknya menjulang ke langit, dan buahnya bisa dipetik setiap saat, bisa dinikmati. Ini ucapan yang baik. Sedangkan ucapan yang buruk seperti pohon yang mati, nggak ada akarnya, nggak ada pucuknya, dia akan gampang roboh. Nah ini makanya di sini Allah ingatkan kepada kita semuanya untuk tetap menjaga perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Bagaimana caranya supaya kita bisa untuk menjaga perkataan yang sia-sia ini, perbuatan sia-sia ini? Maka ayat berikutnya, wallazina hum li furujihim hafizun. Nah ini
selalu menjaga farajnya. Orang yang menjaga farajnya, orang yang menjaga auratnya, orang yang menjaga kehormatannya. Jadi jangan diobral. Pakaian belum jadi atau kurangan bahan sudah dipakai. Ini termasuk orang yang selalu menjaga auratnya. Jadi makanya kita ini harus menjaga ucapan, menjaga perbuatan, menjaga omongan, menjaga aurat. Nah makanya diteruskan lagi ayat 5. Ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Nah, jadi dia menjaga auratnya tadi kecuali terhadap pasangan mereka sendiri atau budak yang mereka miliki. Nah sekarang nggak ada budak lagi, gantinya orang yang menyantuni anak yatim. Maka hal itu tidak akan tercela, tetapi barang siapa mencari di balik itu atau zina dan dia sebagiannya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Kemudian apa lagi ayat berikutnya? Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Orang yang menjaga amanat dan janjinya. Jadi amanat ditepati, janjinya ditepati, amanatnya dijaga. Amanat itu adalah kepercayaan. Kalau kita berjanji sama seseorang, kita harus tepati. Jangan kadang-kadang kita kata-kata insya Allah itu karena nggak enak. Sebenarnya insya Allah itu sudah berarti kita sudah bisa. Jadi sampai orang nunggu-nunggu kita, orang nggak kemana-mana karena sudah janji sama kita, tahu-tahunya dia nggak menepati janjinya. Ini membuat kesel. Nah kemudian yang berikutnya, wallazina hum ala sholawatihim yuhafizun. Orang yang menjaga sholatnya. Sholatnya, waktu sholatnya, tempat sholatnya, pakaian sholatnya dijaga. Jangan sampai sholat itu sudah azan, dia masih keluyuran. Pakaiannya juga lebih baguslah pakaian kemana-mana daripada pakaian untuk sholat atau pakai kaos oblong. Usahakanlah untuk pakaian rapi dan tempatnya yang suci, berwudu terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat. Maka diteruskan, ulaika humul warisun. Mereka itulah akan mewarisi. Apa yang diwarisi? Yang saya katakan tadi adalah yang diwarisi adalah allazina yarisuna firdaus hum fiha khalidun. Dia akan mewarisi surga Firdaus, dia kekal selama-lamanya. Saya ulangi, tadi syaratnya untuk mendapatkan warisan itu yang pertama orang yang beruntung dalam sholatnya. Beruntung orang yang beriman. Bagaimana caranya supaya dia beruntung orang yang beriman itu? Orang yang beriman, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Cara dia khusyuk dalam sholatnya itu dia harus menjaga perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Yang kedua dia harus menjaga zakatnya. Yang ketiga dia menjaga amanah farajnya. Yang keempat menjaga omongan yang tidak berguna. Yang kelima dia menjaga tadi farajnya atau auratnya. Yang keenam dia menjaga amanatnya. Yang ketujuh dia menjaga janjinya. Yang kedelapan dia menjaga sholatnya. Maka dia akan memasuki surga Firdaus yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah yang akan masuk ke dalam surga Firdaus, mendapatkan warisan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.